Sangihe merupakan pulau terluar yang terletak di Sulawesi Utara. Pulau Sangihe menjadi tempat melintasnya Sirkum Pasifik yang menjadikan ada potensi terjadinya gempa bumi serta tsunami di pulau ini. Berkaitan dengan gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng, geodesi merupakan bidang keilmuan yang memiliki kualifikasi dalam mempelajari dan memahami fenomena ini. Kepulauan Sangihe merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki beragam potensi bencana. Kondisi tersebut rentan bagi masyarakat sekitar sehingga diperlukan perhatian lebih. Di Sangihe terdapat Gunung Awu yang pernah erupsi dan berdampak pada perekonomian warga. Selain itu, ada pula potensi gempa bumi dan tsunami dari busur Sangihe. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana karena letaknya yang berada pada pertemuan tiga lempeng. Setiap tahunnya, berbagai bencana terjadi di tanah air, termasuk di Kepulauan Sangihe yang tak terlalu luas namun memiliki segala potensi bencana. Jadi, di Sangihe itu terdapat banyak sekali potensi bencana, terutama di Sangihe daerah sekitar barat laut. Oh, itu tuh lokasi yang kemarin kita penelitian kan? Iya, betul. Keingintahuanku akan busur Sangihe membawaku pada penelitian di sana. Inilah awal dari perjalanan kami. Keindahan pantai di Pulau Sangihe menjadikan dunia tersebut sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki di Indonesia. Lautnya yang jernih, terumbu karang yang indah, serta pasir putih yang mendambakan. Area pemukiman yang sederhana menjadikan nuansa Pulau Sangihe menjadi lebih nyaman untuk dinikmati. Meskipun begitu, Pulau Sangihe pernah mengalami bencana yang terjadi saat Gunung Awu meletus pada tahun 2004 dan masih status waspada hingga sekarang dan memiliki potensi terjadinya tsunami yang dapat berdampak buruk pada pemukiman warga di Pulau Sangihe. Beliau-beliau ini adalah karakternya adalah masyarakat yang hidup di pantai dengan kehidupan di laut, kemudian berperahu, kemudian menangkap ikan, daripada masyarakat yang bercocok tanam di daerah daratan.
Kemudian dengan demikian mereka sangat terbiasa dengan fenomena-fenomena laut, termasuk juga terkait dengan masalah kebencanaan. Selain dari bencana yang terdapat di kawasan laut yang berasal dari fenomena-fenomena hidrometeorologi, mereka juga berada pada suatu kawasan yang sangat rentan bencana karena mereka berada pada suatu garis lengkung gunung api yang merupakan pinggir dari lempeng Eurasia. Hal itu menyebabkan mereka itu adalah masyarakat yang sangat sangat terbiasa dengan kejadian-kejadian bencana, dan itu tercermin dari budaya mereka sehari-hari dan kebiasaan-kebiasaan itu dalam merespon bencana. Jadi mereka memiliki istilah-istilah kebencanaan dalam bahasa lokal, sehingga dengan demikian itu menunjukkan bahwa secara budaya mereka itu sudah terbiasa dan sudah mengenal adanya bencana-bencana yang mereka sudah pahami sejak zaman generasi-generasi sebelumnya. Jadi dengan demikian bahwa sebenarnya beliau-beliau yang ada di sana ini sudah sangat akrab dengan bencana dan mereka memiliki respon yang berbeda berdasarkan kondisi geografis dan kondisi lingkungan di masing-masing tempat yang mereka huni. Menurut saya, mungkin bisa dikoreksi seandainya ada kesalahan. Itu menurut saya muncul belakangan. Bahwa secara kultural masyarakat itu sangat paham dengan bencana dan hidup dengan bencana, itu satu hal yang lain. Bahwa secara alamiah mereka hidup di dalam wilayah yang rawan bencana, dan itu tercermin dari perilaku sehari-hari bagi masyarakat. Bahkan mengakomodasikan sudah memiliki beberapa kata-kata dalam istilah lokal tentang kebencanaan. Namun secara kebijakan pembangunan hal itu muncul belakangan, sehingga saat ini itu terdapat dua hal yang belum terpadu antara pengembangan wilayah dan fenomena-fenomena kebencanaan yang dikemas dalam bentuk kebijakan-kebijakan mitigasi bencana, respon terhadap bencana, apalagi pengembangan wilayah atau tempat berbasis kebencanaan. Itu mungkin kita bisa melihat lagi ya, tapi menurut pendapat saya itu belum benar-benar menyatu. Salah satu hal yang terlihat atau menjadi contoh dalam hal itu adalah mungkin agak ekstrim, pengembangan kawasan Gunung Api Bawlan Banuawu, kewisataan di Banuawu dengan memanfaatkan potensi produk yang sedemikian nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan di sisi lain bagaimana respon-respon seandainya terjadi suatu peningkatan level bahaya dari Banuawu, itu sejauh pengamatan saya tidak sebanding. Demikian juga misalnya seperti kegiatan trekking ke Gunung Awu, kemudian hal-hal lain misalnya kegiatan-kegiatan penyelaman di tower-tower kars yang ada di bawah laut ini, misalnya seperti di mereka sebut itu adalah Napo ya, Napo Kemba di Pulau Batu Nerang, Napo Batu Maluru di Pulau Para, dan beberapa Napo lainnya yang itu sangat spektakuler dan sangat tingkat bahaya sangat tinggi. Namun dari si produk itu sangat spektakuler. Bagaimana merespon hal ini? Apabila itu ternyata terlanjur dikonsumsi oleh wisatawan dan wisatawan menganggap itu hal yang menarik dan kunjungan ke situ meningkat. Bagaimana merespon hal ini? Itu belum ada fasilitasnya. Bahkan di Sangihe untuk kualitas produk underwater untuk penyelaman, kegiatan penyelaman yang sebegitu tinggi nilainya, belum ada chamber untuk melayani apabila terjadi decompression sickness atau terjadi kecelakaan penyelaman. Belum ada. Sangihe merupakan kepulauan terluar Indonesia yang terletak di sebelah selatan Filipina. Wilayah ini
merupakan batas antara lempeng laut Filipina, lempeng laut Eurasia, dan lempeng laut Indo-Australia. Pergerakan relatif antara ketiga lempeng besar ini menyebabkan terbentuknya sesaran dan rotasi di dalam bagian yang lebih kecil di wilayah ini. Kebencanaan merupakan salah satu fokus keilmuan geodesi yang sangat erat kaitannya dengan mitigasi bencana. Kebencanaan dapat didukung dengan menggunakan GNSS atau Global Navigation Satellite System. GNSS merupakan suatu sistem satelit yang terdiri dari konstelasi satelit yang menyediakan informasi mengenai waktu dan lokasi. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh teknik geodesi UGM yang bertujuan untuk mitigasi bencana adalah erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta tsunami dengan menggunakan keilmuan kebencanaan yang didukung dengan GNSS. Penelitian di Sangihe yang bertujuan untuk mengetahui pergerakan lempeng di Kepulauan Sangihe dengan melakukan pengukuran 3 stasiun yang tersebar pada Kepulauan Sangihe. Geodesi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penentuan posisi dan pemetaan di permukaan bumi. Pemetaan ini bukan hanya memetakan kondisi existing, tetapi juga perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, secara umum, sebetulnya lokasi dari Sangihe ini adalah pertemuan dari lempeng Pasifik, Philippine Plate atau lempeng Laut Filipina dengan Eurasia. Nah, kemudian kompleksnya interaksi yang ada di Sangihe ini membuat ada lempeng-lempeng kecil yang disebut sebagai lempeng Sangihe, dan lempeng Sangihe ini menujam ke bawah pulau dari Sangihe yang itu akan memberikan dampak gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Sangihe. Ini yang menarik bahwa di Sangihe, kalau kita lihat ya dari perspektif geodinamika, ada lempeng yang sama-sama menujam ke arah Sangihe dan juga ke arah Maluku. Kita mengenalnya sebagai double subduction atau zona subduksi ganda. Dan ini hanya ada sedikit di dunia, salah satunya hanya ada di Sangihe. Dan saat kita bicara tentang subduksi yang ada di Sangihe, maka tentu saja dengan double subduction ini, potensi gempa bumi yang muncul itu akan lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lain yang hanya satu zona subduksi. Mitigasi bencana itu kaitannya dengan pengurangan resiko dan pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu bencana. Untuk di Kepulauan Sangihe, di mana lokasi Sangihe merupakan pulau kecil dan terluar dan merupakan pulau yang memiliki tingkat resiko bencana yang sangat tinggi, maka sangat diperlukan untuk proses mitigasi. Dari pemerintah Sangihe sebaiknya mengambil keputusan itu berbasis dengan spasial. Misalnya dengan pembangunan area di sekitar Kepulauan Sangihe itu harus memperhatikan resiko bencana yang ada di pulau tersebut, sehingga tidak salah manajemen. Misalnya di pulau yang resiko tinggi tidak dibangun suatu pusat pemerintahan yang vital. Kemudian untuk dari bencana, tim dari bencana Kabupaten Sangihe sebaiknya juga selalu mengupdate data, sehingga dari kondisi existing di Kepulauan Sangihe itu akan selalu dipetakan dan selalu dimengerti. Kemudian yang terakhir dari pemerintah Sangihe mungkin juga bisa mengusahakan yang namanya early warning system, sehingga dari early warning system kita akan sangat efektif untuk mengurangi resiko yang terjadi di masyarakat. Ya, misalnya dengan early warning system ketika adanya tsunami. Dari sini misalkan sudah ada tanda-tanda ombak yang naik, maka akan ada sistem early warning system yang memberikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat bisa berlindung dan pergi ke tempat yang lebih aman. Salah satu yang bisa kita lakukan
agar kita bisa memantau gerakan lempeng yang ada di Sangihe, terutama karena kita melihat bahwa lempeng ini cukup cepat ya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melihatnya dengan pengamatan GNSS di beberapa titik yang ada di Sangihe maupun di Maluku. Saat kita mengetahui ada titik yang ada di Sangihe, kemudian titik yang ada di Maluku, mereka akan bergerak secara relatif apakah saling menjauh atau saling mendekat. Nah, hasil terakhir dari penelitian kami di tahun 2020 menyebutkan bahwa posisi GNSS yang ada di Sangihe mengarah ke timur dan posisi GNSS yang ada di Maluku mengarah ke barat. Artinya apa? Artinya sebenarnya Kepulauan Maluku dan Kepulauan Sangihe ini saling mendekat, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa proses dari penyempitan di Laut Maluku ini akan terjadi dan bukan tidak mungkin di tahun kemudian Kepulauan Maluku dan Kepulauan Sangihe ini akan saling bertemu. Cepatnya gerakan yang terdeteksi oleh GNSS di Kepulauan Sangihe dan di Kepulauan Maluku serta arah yang saling mendekat membuat gempa bumi di Kepulauan Sangihe lebih frekuen atau lebih sering dibandingkan dengan gempa bumi di Maluku. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam mitigasi bencana di Kepulauan Sangihe adalah kita melakukan monitoring terus-menerus terkait dengan aktivitas tektonik yang ada di Kepulauan Sangihe. Salah satunya adalah dengan memasang continuous monitoring system berupa salah satunya adalah memasang pengamatan GNSS continue atau secara terus-menerus yang biasa kita kenal sebagai CORS di Kepulauan Sangihe. Itu akan memberikan informasi terus-menerus supaya kita mengetahui berapa posisi, berapa kecepatan yang terjadi di Sangihe. Yang kedua, mitigasi yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan skenario gempa bumi yang mungkin terjadi akibat dari proses lempeng yang menujam ke Kepulauan Sangihe. Dari skenario yang mungkin terjadi ini, kita bisa melakukan suatu simulasi. Berapa sih maksimum magnitud gempa yang mungkin terjadi di Kepulauan Sangihe? Kemudian kita akan melakukan proses perkalian dengan faktor-faktor kerentanan, faktor kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Kemudian kita bisa mengetahui risiko yang terjadi di sana. Yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan pemetaan sesar aktif yang ada di darat. Saat ini pemetaan sesar aktif di darat di Kepulauan Sangihe ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Jadi ini adalah peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan keterkinian aktivitas tektonik baik itu dari sumber yang ada di laut maupun sumber yang ada di darat. Nah, mudah-mudahan ke depan Teknik Geodesi UGM dan juga Pusat Studi Sumber Daya dan Kelautan UGM mampu menemukan dan mengamati serta menginvestigasi sesar aktif yang ada di daratan Kepulauan Sangihe, sehingga kita memiliki potensi dari gempa bumi secara lengkap serta potensi tsunami yang bisa kita antisipasi di sini. Gunung Api Awu terletak di Kabupaten atau Kota Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan posisi geografis di latitude 3,682846 derajat lintang utara, longitude 125,45598 derajat bujur timur, dan memiliki ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut. Kondisi Gunung Api Awu pada hari Minggu tertanggal 1 Agustus 2021 berada pada level 1 atau normal dengan kondisi klimatologi cuaca berawan, angin lemah hingga sedang ke arah utara dengan suhu udara sekitar 29-31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 64-66%. Rekomendasi dari pihak terkait mengenai kondisi Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu dan pengunjung atau wisatawan dapat beraktivitas seperti biasa, namun disarankan agar membatasi aktivitas atau tidak berlama-lama dan tidak bermalam di area kawah aktif, tidak mendaki kubah lava,
serta tidak mendaki lubang tembusan gas yang berada di sekitar area kawah untuk menghindari potensi bahaya yang mungkin terjadi seperti diantaranya adalah gas beracun. Kepulauan Sangihe adalah salah satu kepulauan terluar Indonesia yang memiliki potensi tinggi bencana gempa bumi dan tsunami akibat kompleksnya geodinamika yang ada di wilayah itu. Geodesi, ilmu dan teknologi geodesi mampu memberikan kontribusi terhadap proses terjadinya gempa bumi dan tsunami di suatu wilayah yang harapannya dapat memberikan kontribusi dalam proses pengurangan risiko bencana sehingga kita bisa mendapatkan Kepulauan Sangihe menjadi wilayah tangguh bencana.